Ya kan? Berarti yang wajib bersahadat sopo menungsone apa Gustine, ya kan? Tapi selama ini kan yang kita rasakan seolah-olah kan kita yang bersahadat. Akhirnya tidak ketemu-ketemu. Kenapa? Karena kita menyerupai Tuhan. Karena kita selama ini jadi Tuhannya diri kita sendiri. Akhirnya beragama dan bertuhannya. Sholatnya, imannya, akidahnya, zikirnya, sholawatannya, puasanya, zakatnya, hajinya, umroh. Semuanya hanya halu-halu saja. Bayang-bayang. Raru karpe, ya kan Mas? Nggih, leres. Ini kajian Uripi Allah ini tidak membahas orang lain, yang dibahas diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sendiri sebagai pelakunya itu. Selama ini kan kita pelakunya, ya kan? Silakan diamalkan. Yang penting Anda tidak merasa beramal di dalam Anda mengamalkan, ya kan? Sama seperti syahadat itu. Bila kita yang masih merasa bisa bersahadat, selamanya Allah gaib, yang wujud masih diri kita. Jadi bagaimana cara mengamalkan syahadat? Ya wis ojo syahadat mana menang wae seksenono apa tindak laku kita yo iku lho yang bersahadat urip kuwi, ya kan Mas? Ini ada yang bertanya komen. Mana lebih utama, sholawat atau zikir, Pak? Zikir dan sholawat itu podo wae bagi manusia. Kenapa? Karena yang beramal masih manusianya di dalam sholawatan dan di dalam berzikirnya, ya kan? Sama-sama apanya? Ya sama-sama nilai saja sendiri. Bila manusianya yang lebih wujud daripada Tuhannya, itu larinya kemana? Kepada Tuhan, kepada hawa nafsu, ya kan? Anda bisa menilai sendiri. Pasti sholawat dan dikirannya pasti selama ini ketika kita yang merasa bisa melakukan sholawat dan dikiran, pasti endingnya kan pulangnya kepada linafsi. Ya enggak? Kita yang bisa berzikir, kita yang bisa bersolawat. Kalau kita yang merasa berzikir, kita yang merasa bersolawat, bagaimana mungkin kita bisa menyerahkan solawat dan zikir kepada Allah? Wong Allahnya tidak dituhankan. Betul. Wong Allahnya tidak diadakan, yang ada masih makhluknya pasti yo dimakan sendiri, diaku-akui sendiri, akhirnya jadi api di dalam dadanya, ya kan? Apa jadi api? Sholawat kok jadi api? Dikiran kok jadi api? Kenapa kok jadi api? Kenapa? Karena manusianya memakan sendiri. Ora iso diserahne kemana? Wong pangerane gaib ya bingung. Digawe nandi di sholawat lan dikiran. Wis lek timbang aku bingung tak pangan sendiri dimakan dewe akhirnya panas. Akhirnya lihat orang yang orang yang berperilaku jelek, ia menuduh sesat. Orang tidak sholat sesat, gampang menilai orang lain, akhirnya ya itulah panasnya. Kenapa? Karena zikir sholawatnya dimakan dewe, orang dipasrah nih kepada pangeran, ya kan? Bisa dipahami kan Mas? Sholawatnya dan zikirnya masih manusianya, Bapak. Bapak siapa ya namanya ini? Enggak, Eca official. Ayo diramaikan lagi, tanya-tanya apa lagi? Menyaksikan uripe itulah sahadah, betul. Tanya Bang. Iya silakan Kang Randi. Saya tanyakan ini gimana caranya besok kalau kita tanda urip sudah ya, tidak ada berarti kita sudah mau meninggal lah. Gimana caranya meninggal enak itu gimana? Jadi cara untuk meninggal enak itu untuk sementara Bu Yasminya saya mute dulu ya mic-nya ya. Jangan turun dulu, saya mute aja mic-nya. Nah, jadi maksudnya cara mati husnul khotimah ya Kang Mas. Nggih. Sekarang aja Anda sudah tahu. Jangankan Anda,
saudara semua, bahkan yang ada di live ini semua pasti tahu. Kita saat ini, jangan nanti, sekarang ini kita sudah mati husnul khotimah atau sudah mati su'ul khotimah. Sekarang kita sudah tahu. Bila semua apapun yang kita lakukan masih berpulang kepada diri manusianya yang berbuat, yang berkuasa, itulah mati su'ul khotimah. Sholatnya su'ul khotimah, ibadahnya su'ul khotimah, zikirannya, solawatannya, kerjanya, makan, minumnya, semuanya serba su'ul khotimah. Ya enggak kan Mas? Bisa dipahami? Ya kan? Maknanya masih kita akui sebagai kita pencipta itu semua. Inilah mati su'ul khotimah. Ya ora sambung marang Gusti ini. Wong kita sudah mati di sisi Allah. Apa maknanya mati? Mati hatinya, keras hatinya, melebihi kerasnya batu. Apa kok keras? Telah mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya. Allah ya ra kanggo sing kanggo mung hawa nafsune. Ya ndak? Berarti selama ini kita sudah mati su'ul khotimah, dibakar dengan apa? Ya dengan amal-amal sampean, diobong sampean. Masuk akal? Ya, kalau mati, kalau lepas urip sama jasad, roh sama jasad. Nah, ya maknanya yaitu dari sini dulu, man arafa nafsahu dulu, mengenal diri kita dulu, yang sekarang ini dulu. Akan tetapi bagaimana cara mati secara husnul khotimah, baik pungkasannya, ketika manusianya sekarang, jangan nanti. Kalau nanti ya kadaluarsa sekarang ini loh kita rela ridha bahwa hidup dan badan ini hanya Allah. Bila hidup dan badan ini Allah, yang sholat, yang ibadah, yang kerja, yang duduk, yang makan, yang diam, yang bergerak, semuanya hanyalah kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu, tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Nah, bila sudah sampai di makom itu, wis mati apa ora menungsane? Mati kan? Meskipun ya, badannya masih hidup, tapi hatinya sudah dipasrahkan kepada Allah. Ya itulah husnul khotimah. Jadi orang-orang yang sudah husnul khotimah di dalam hidupnya, pasti nantinya ya husnul khotimah. Kalau di dalam hidupnya masih su'ul khotimah terus, ya matinya ya pasti su'ul khotimah. Tinggal Anda mau hijrah enggak kepada Allah. Ya enggak? Berarti itu mati sak jerone urip Bang ya. Iya, jadi maknanya Anda besok mati apa? Sekarang jawabannya. Saiki sing wujud sing nyata di dalam diri Anda, di dalam diri kita siapa? Lek si Abdul Halim sing ono sing wujud sing nyata sing urip. Oh berarti aku su'ul khotimah. Ojo engkau, jangankan besok, sekarang saja sudah su'ul khotimah, apalagi besok. Ya ndak? Jadi lek kepin mati, kalau ingin mati secara husnul khotimah, sekarang waktunya harus hijrah. Hijrah apa? Dengan apa? Bangkitkan Al-Mahdi dan Isanya di dalam dadamu. Apa Al-Mahdi dan Isa itu mau? Yakni ilmu hakikat dan ma'rifat perdalam. Gugaono Rasul yang selama ini tidur. Gugaono Kanjeng Nabi Muhammad yang selama ini hanya halusinasi saja. Setelah dibangunkan, maka kita akan ditunjukkan ke jalan yang lurus, ke jalan yang terang benderang. Ketika sudah bangun Al-Mahdinya yang memberi petunjuk, maka akan perang dulu. Perang dengan siapa? Dajjal. Siapa Dajjal? Ya wak kita dewe lo Dajjali. Ditiadakan, ditumpas. Setelah memerangi Dajjal, bunuh babi dan celeng. Siapakah dia? Sifat-sifat manusia inilah bila manusia masih memperturutkan hawa nafsunya di dalam kehidupannya. Yaitulah babi dan celeng itu. Itu yang disembelih. Itu yang dibunuh.
Terus membebaskan pajak-pajak. Bebaskan dulu kita sholat majaki Allah. Ya Allah, aku sholat, aku njaluk ganjaran. Ya Allah, aku ibadah, aku njaluk selamat. Ya Allah, aku sholawatan, aku njaluk syafaat. Ya Allah, aku sholat malam, aku njaluk rezeki sing akeh. Itulah pajak-pajak yang harus dihapus. Kenapa? Wong duduk laku deh kok ngarep-ngarep apa yang bukan lakunya. Ya enggak, Kang Mas? Nggih kan niku cuma pemahamannya sampai di situ kan Bang. Orang maknanya begitu. Jadi kita yang harus menerima. dibayangkan manusia Dajjal hari kiamat Yajud wa Ma'jud membelah salib-salib itu sudah terjadi bagi manusia yang sudah ketemu di zaman detik-detik akhir zaman. Maknanya manusianya yang sudah belajar ilmu hakikat dan makrifat. Bila manusia masih duduk manis di syariat, ya angen-angen memaknai hari kiamat yang sebenarnya tidak akan datang-datang. Orang dulu nunggu kiamat yo rata teko-teko ya kan. Maknanya kiamat itu ketika manusianya sudah datang syakaratul maut, yaitulah kiamat. Ketika manusianya sudah kedatangan mutu qabla antal maut, mematikanlah dirimu sebelum matimu, yaitulah kiamat. Baru itu hari kebangkitan kabeh mulih ning ngersani Gusti ini. Pasti otomatis lillah lek wis mari kiamat. Begitu Kang Mas. Yuk dilanjut. Subhanallah. Alhamdulillah. Kang, itu Ya, untuk mau tanya nggih. ya silakan Kang Mas. Makna dari sepenggal ayat yang Allah berseru pada saat memanggil kita, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Nggih Kang Darul. Itukah, Salam. apakah itu keterkaitannya dengan husnul khotimah tadi nggih, Ustaz? Ya, betul. Bagi orang-orang yang jiwanya sudah tenang. Bagaimana sih caranya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, bila jiwa manusianya itu sudah tenang, bagaimana caranya? Caranya ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah hidup dan badanmu yang bukan milikmu ini kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Bila kita sudah rela dan ridho, hidup dan badan ini hanya Allah. Ya Allah, ya ridho. Tapi bila kita masih takut mengakui bahwa hidup dan badan ini bukan milik Allah tapi milik kita, sampai kapan kita ketemu ridho? Ya tidak akan pernah ketemu kita dengan kedamaian hati. Ya tidak, Kang Mas? Nggih. Jadi syaratnya untuk damai, husnul khotimah, berikanlah amanah-amanah yang selama ini bukan milikmu. Hidup, badan, dan semua apa yang di dalamnya pasrahkan total jenderal. Sehingga apa? Sehingga hatimu ridho lan damai. Itulah enjoy iku. Kalau sudah sampai di situ, maka fadkhuli fi ibadi, yo iku lo jenenge wong abdi. Kenapa? Karena hidup dan badan bukan milik manusianya lagi. Iya kan? Iya. Itu yang dimaksud mengabdi. Wadkhuli jannati, ya itulah surga itu. Duduk besok surga itu ya sekarang bagi orang-orang yang wis ridho lek urip lan rogo iki. Allah ridho ndak sampean. Kasih Bang, saya mau turun dulu atas Ya, pemahamannya. apa sih apa? Ya, salam rahayu Bang. Ya, rahayu. Jadi di YouTube saya sudah lengkap situ paparannya Kang Mas, di YouTube Uripe Allah. Banyak situ judul-judulnya dan sudah lengkap semuanya. Sudah diaturkan dengan gratis, ilmu yang mahal sudah diaturkan dengan gratis, tinggal dinikmati saja. Karena kalau kita mencari ilmu ini puluhan tahun tidak akan ketemu ya kan. Kalau kita masih merayap dari hawa nafsu saja yang merasa cari ilmu, tidak akan ketemu ya kan. Jadi memang menuju ke jalan Allah, kembali kepada Allah itu harus ditebus dengan hal yang mahal. Apa itu? Bahkan hidup dan badan saja ya harus dipertaruhkan.
Kalau kita tidak berani mempertaruhkan hidup dan badan, ya mana mungkin kita dikatakan kembali. Buang kita selama ini hanya kembali kepada hawa nafsu kita sendiri, ya kan? Yuk dilanjut. Memang pondasinya seluruh manusia, apapun agamanya, apapun nama-nama Tuhannya, pondasinya ya awal dari mana dulu. Awalnya gaib, awalnya ndak ada, ya harus kembali ke sana. Agar apa? Agar Allahnya yang nyata. Tapi kalau Allahnya yang nyata, kalau Allahnya yang gaib, manusianya yang nyata, bingung manusianya. Pulang kemana? Tersesat. Arwahnya gentayangan. Nyawanya, jiwanya gentayangan. Gentayangan kemana? Disiksa di dalam apa yang dicinta-cintainya yang selain Allah. Harta, tahta, jabatan, perempuan dan sebagainya, itulah membawa fitnah-fitnahnya Dajjal. Ya itulah Dajjal itu. Fitnahnya sudah ada, maka Dajjalnya pun ya pasti ada. Apa sih fitnah-fitnah Dajjal itu? Yakni keinginan-keinginan hawa nafsu. Jadi tidak mungkin fitnahnya datang Dajjal sik turun teko. Ya tidak mungkin. Dajjal teko dhisik baru muncul fitnah. Ya ndak? Masuk akal kan? Dajjal ra ono ya tidak ada fitnahnya, ya kan Mas? Nggih. Oh ternyata Dajjal iku yo awak dhewe. Wis ono lopo ngenteni sing ndak ono, maka kita akan tertipu terus. Sing ndak ono dienteni, sing gaib disembah. Sing ono sing wujud ra disembah, diabaikan, kebalik semua. Ya kan? Makanya ajaran manusia itu tidak sama dengan ajaran Tuhan. Karena selama ini kita selalu mengikuti ajaran-ajaran manusia, tidak mengikuti ajaran Tuhan yang di dalam Al-Quran. Kita hanya mengimani, meyakini jari iko, bin itu, bin ini. Jari-jari, orang ketemu dewe. Apa itu dikatakan iman? Iman itu golek ono dewe, cari sendiri baru akan menyatakan iman itu sendiri, ya kan? Tidak cari-cari lagi. Kalau sanatnya hidupnya langsung kepada uripe Allah, maka nyata gamblang semuanya. Apa rahasia yang ada di alam semesta ini? Ayo dilanjut Kang Mas. Ini ada pertanyaan, bagaimana kita bisa lihat Allah bahwasanya Allah itu wujud? Allah itu bisa wujud bila dirimu sudah tidak wujud. Bila diriku masih wujud, ya Allah selamanya gaib rawono. Jadi bagaimana kenyataan kewujudan Allah bila diriku sudah kembali kepada Allah, bila diriku sudah kembali kepada ketiadaan diriku, maka nyatalah wujudnya Allah. Al-Malikul Haqqul Mubin, Allah nyata jengleh. Oh sing longgo iki sapa? Sing ngadeg, sing mojo, sing guneman, yang makan, yang minum, yang sholat, yang naik motor. Ternyata Allah sing sopo-opo, Allah sing nguasai sopo-sopo. Jelas sudah, ya kan? Loh kok podo ngantuk nih? Gak ada suara. Boten.